Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Kita melakukan ibadah Palmarum, Minggu Palma pada hari ini. Dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kepada Allah yang adalah Raja kami, Raja yang lemah lembut, Raja yang menyatakan kasih-Nya yang mendalam kepada kami, mengorbankan dirinya demi untuk keselamatan umat manusia. Berbahagialah kami orang-orang yang percaya kepadamu, sebab kami sudah menikmati kasih karunia keselamatanmu itu ya Tuhan. Hari ini kami mau datang beribadah kepadamu, beria-ria di hadapanmu, bahkan bersama-sama dengan Allah yang bersukacita dengan kami dalam ibadah pagi hari ini. Berkatilah kami semua, berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah ya Tuhan, Engkau saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa banyak di antara kita yang merindukan bertemu secara pribadi dengan Tuhan pada pagi hari ini? Kita percaya bahwa Allah kita yang hidup, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mau bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sungguh alangkah baiknya bila kita hidup rukun bersama. Berikan salam termanis. Lihat kanan kirinya, katakan saudaraku, saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi kita semua. Amin. Sama-sama kita naikkan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan kanannya, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan kanannya pegang. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Pandang yang sebelah kanan, katakan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi engkau dengan kasih. Katakan ku kasihi. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku
Syukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semuanya katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, benarkah kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sungguh kau Raja di atas segala raja ya Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama mau kita angkat tangan kita, katakan, berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kerajaanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia,
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang bukan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aku percaya Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan setiap kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Dan kami bersyukur firman itu telah menjadi daging. Diam di antara kami, Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah boleh mengenal setiap kami. Dikenal oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Siapkan hati kami, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati Tuhan, pikiran Tuhan bagi kami. Dan Tuhan menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi bukan saja pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dan boleh menikmati firman Tuhan yang ajaib itu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih ya. Ibadah hari ini menjadi ibadah yang spesial, saudara.
Ya, ibadah yang khusus spesial. Karena hari ini kita memperingati atau kita masuk dalam Minggu Palma, ya, atau Palmarum, Minggu Palma. Satu perayaan ini dikenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Ini sangat penting. Tentu hal ini istimewa, ya, sebab hal ini terjadi sebelum Yesus disiksa. Karena itulah ini menjadi satu rangkaian ibadah-ibadah ini. Ya, mulai hari ini, mari kita sebut sebagai Pekan Suci. Ya, 1 minggu dan hari Jumat kita ibadah Jumat Agung. Bahkan tradisi gereja ada Rabu Abu, kemudian ada Kamis Putih, ya, Jumat Agung, dan puncaknya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Satu paket luar biasa. Hari ini kita mengenang, memperingati, ya, ibadah khusus yaitu Minggu Palma. Sebabnya Minggu Palma ini disebut sebagai Pekan Suci yang berfokus pada pekan terakhir di kota Yerusalem, menjadi pekan terakhir, minggu terakhir Yesus ada di kota Yerusalem sebelum dia akan menghadapi satu peristiwa yang menggoncangkan dunia, ya, yaitu penyaliban Yesus di kayu salib. Ya. Maka dari itu, saudara, sedikit saya jelaskan ini karena kita akan kembali kepada topik ini, saudara. Ya. Peristiwa Palmarum, bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem, bagaimana orang banyak mengeluh-elukan Yesus. Gegap gempita ada di kota Yerusalem, menyambut Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja. Ya, makanya ada daun palem di sini, saudara. Itu peristiwa Palmarum itu. Mereka menyambut Yesus dengan luar biasa, bersorak-sorai, bersukacita. Ya. Itu yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Mesias yang diharapkan itu akan memulihkan semua keadaan. Tetapi ironis memang, ya, sedikit, saudara. Memang Yesus datang ke kota Yerusalem juga untuk memperingati ini, ya, yaitu perayaan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Ingat, saudaraku, ya, ini sebenarnya bayang-bayang Yesus, saudara. Maka di kota Mesir kita tahu bagaimana waktu itu malaikat maut, ya, ketika akan membebaskan orang Israel itu, ya, malaikat maut membunuh anak-anak sulung, ya, saudara. Tetapi yang luar biasanya, untuk bangsa Israel itu diselamatkan dengan tanda ada darah di setiap pintu. Ingat, ya, saudara, ya, ini sedikit aja, saudara. Ada darah anak domba dikorbankan itu untuk menyelamatkan. Maka di tiang-tiang pintu orang-orang Israel pada waktu orang Yahudi di perbudakan Mesir, di setiap malaikat maut itu menjemput, ya, membunuh itu orang-orang Yahudi Israel terlewati. Maut itu melewati itu, tidak menyentuh mereka. Ada darah anak domba. Itu sebenarnya bayang-bayang anak domba Allah. Yang nanti penantiannya panjang sekali, saudara. Bayangkan loh. Harus menunggu lama sekali, saudara. Sampai Yesus datang ke dunia ini, saudara. Panjang, saudara. Luar biasa. Saya tidak akan bahas itu. Kita akan masuk kepada tema ini. Apakah ada kaitan juga, saudara? Ini tema ini agak cukup berat, saudara. Terus terang, kita juga jarang bicara tentang kemuliaan Tuhan. Ya, tadi puji-pujian itu membawa semua mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Bahkan Bapak, Ibu, dan saya adalah juga orang-orang yang sudah dimuliakan dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita dimuliakan, saudara. Kita disadarkan, kami diingatkan kembali siapakah diri kita ini, saudara. Maka pujiannya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat
di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan kembali melihat ini, saudara. Ya. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal 13, pasal 2, 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Saya siapkan PowerPoint, saudara ya. Bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan, tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Dan dalam, apa itu? Kurang jelas nih ya. Dalam kebenaran yang kamu percayai. Perhatikan saudaraku, ada kata-kata yang dalam maknanya. Yang pertama, Paulus berkata, aku selalu mengucap syukur kepada jemaat di Tesalonika. Mengapa Paulus mengucap syukur? Kepada Allah karena kamu. Karena jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya adalah jemaat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Maka pagi hari ini ada yang merasa tidak dikasihi Tuhan? Maka pagi hari ini ada yang merasa ditinggalkan Tuhan? Tidak ada alasan. Firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nanti kita akan melihat ada bagian-bagian firman. Perlu waktu memang untuk merenung, mendalami ini tidak mudah. Tidak mudah, saudaraku. Tapi kita minta pertolongan Roh Kudus menolong kita. Dalam waktu 30 menit ini, saudaraku. Tidak mudah. Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, tidak mudah, saudara. Saya sering kali katakan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bergetar, saudara. Karena pujian penyembahan juga itu menolong pengkhotbah untuk mempersiapkan masuk kepada firman Tuhan. Tadi saya sempat bicara sama Ibu Grace. Rupanya sama, sehati. Puji-pujian mengarah ke setiap tema. Puji Tuhan. Dan selebihnya kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Yang pertama, Paulus mengatakan sejak semula dipilih untuk diselamatkan. Nah, untuk itulah ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan. Berarti kan ya, kita Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari Tuhan. Baik melalui pemberitaan maupun surat. 16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam anugerahnya telah mengasihi kita. Perhatikan sekali lagi, mengasihi kita, mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan. Baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama, paling tidak ada 2 atau 3 bagian yang saya bagikan. Yang pertama adalah, kita dipilih untuk diselamatkan. Roma pasal 8 ayat 28 ya. Ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini sebelum kita masuk dimuliakan, kita mendapat bagian dimuliakan dalam Tuhan. Ini kita harus mengerti. Saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk flashback ke belakang dulu. Sebab kalau bingung kita. Saya mengajak sekalian untuk melihat ke belakang, ke pertama penciptaan pertama, saudaraku. Sebelum hancur semuanya, saudaraku, gambar itu, saudara. Ya, kita dipilih dari semula sebetulnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah melihat tidak ada harapan manusia diselamatkan. Satu-satunya jalan adalah Allah harus datang ke dunia ini.
menjadi manusia. Itulah karya penebusan itu, saudaraku. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, lihat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga saudara, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 28 dan 29, saudaraku. Kejadian pasal 1 sedikit. Saya mengajak saya untuk belakang. Kejadian yang pertama. Sebelum ada dosa di sana. Betapa mulianya manusia diciptakan oleh Tuhan. Ketika Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh saudara? Sungguh saudara? Sangat baik. Kejadian 1. Jadi ketika Allah melihat, menyaksikan ciptaannya itu, dan Allah berkata, sangat baik, very good. Allah kagum, wow, semua ciptaan termasuk manusia. Ya, kita lanjut. Tapi dalam perjalanannya, Kejadian pasal 3, ketika semua Allah melihat semua ciptaannya baik, indah, dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kemudian, apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Tragedi di Taman Eden. Berbicara tentang kejatuhan manusia, Adam dan Hawa itu. Padahal Allah sudah mempersiapkan rancangan yang baik, ya. Allah telah mempersiapkan yang terbaik, namun manusia memilih, saudara. Jalannya sendiri, memilih dengan pemikirannya sendiri. Apa yang telah dirancang Allah kemudian menjadi rusak. Ketika manusia yang pertama itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka gambar Allah itu jadi rusak. Yang tadinya mulia, Bapak Ibu dan saya, ketika diciptakan awal itu begitu mulia. Mulia, memang bagus, sangat baik. Maka kemudian dalam perjalanan selanjutnya, maka terjadilah tragedi kejatuhan di Taman Eden. Bagaimana manusia atau bagaimana Tuhan mengatasi semua masalah manusia ini? Nah kemudian Allah merancang satu karya penebusan. Tidak ada jalan lain. Maka dikatakan di sana, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak tega, saudara. Tidak tega manusia binasa. Allah itu kasih, saudara. Dia yang menciptakan. Dan dia tidak mungkin membinasakan itu, saudara. Tapi bagaimana dosa itu menghancurkan, rusaknya luar biasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, memulihkan selain Allah itu datang menjadi manusia, menjadi domba itu, anak domba itu. Tidak ada jalan lain lagi. Allah yang agung dan mulia menciptakan segala sesuatunya mulia, sangat baik. Sesuatu yang mulia menunjukkan keindahan dan kebaikan. Allah telah menyiapkan yang terbaik. Ya. Namun manusia memilih jalannya sendiri. Maka dunia kita tinggal ini, Taman Eden begitu indah. Tapi dunia ini bukan Taman Eden lagi. Taman apa, saudara? E-nya sama. Tapi E-nya ganti oleh A. Taman Eden. Ya. Kehancuran, kejahatan, dosa merusak semua yang baik. Bagaimana mengatasi ini? Manusia yang telah bersalah ini mau tidak mau memang harus dihukum.
Tapi sekali lagi, Allah yang penuh kasih karunia itu, dia tidak tega binasa. Maka karya penebusan menjadi penting bagi kita. Satu paket ini saya merenung, satu paket ini saudara. Ya. Yang pertama adalah kelahiran. Yesus harus datang, makanya kita peringati sebagai peristiwa Natal. Yesus lahir. Betul saudara ya? Yang kedua, peristiwa kematian. Yang nanti hari Jumat kita peringati sengsara Tuhan Yesus. Kalau kita bayangkan waktu Yesus di kota Yerusalem, masuk ke kota Yerusalem, Hosana, 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 Hosana. Tapi berapa hari kemudian, itu kata-kata ucapan-ucapan lagi bukan lagi Hosana. Saudara tahu apa yang diucapkan? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, ironi sekali saudara. Yang tadinya gegap gempita, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tapi berapa hari kemudian setelah lewat itu, saudara, pekan suci hari ini ya, Hosana, Hosana, Hosana. Tapi nanti nih, mulai hari ke depan, beberapa hari ke depan, kita memperingati ini, mengenang, saudara. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kadang kita tidak menyadari dengan perilaku kita. Jangan sampai kita menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Sedang menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Walaupun tidak akan mungkin Yesus disalibkan untuk 2 kalinya kata firman Tuhan. 1 kali untuk selama-lamanya. Tapi perilaku manusia sebetulnya sedang menyalibkan Yesus kedua kalinya. Seandainya Yesus mati 2 kali, tapi tidak. Alkitab berkata 1 kali untuk selama-lamanya. Salibkan, salibkan dia, salibkan dia. 1 paket. Kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Maka lahirlah gereja mula-mula. Ya. Mari kita merenungkan siapakah kita yang dipilih ini, saudara. Siapa Bapak Ibu dan saya yang dipilih oleh Tuhan? Kita manusia-manusia yang sudah hancur, rusak. Kemarin saya di kesempatan untuk melayani di Paskah PRBK. Ya, saya mengutip apa yang Paulus katakan. Paulus bersaksi, karena kasih karunia aku diselamatkan, bahkan dipercayakan, setia melayani. Padahal kata Paulus, aku ini adalah orang berdosa. Bahkan kata-katanya apa? Paulus mengakui dengan jujur, di antara semuanya itu aku yang paling berdosa. Jujur mengakui itu, aku yang paling berdosa. Bapak Ibu dan saya dipilih, selamatkan, bukan memang perbuatan baik kita. Bukan kehebatan, kepintaran kita, bukan. Tapi semata-mata memang Tuhan mau milih kita. Tuhan tidak melihat lagi latar belakang. Yang lalu sudah lewat. Makanya kalau kita bicara iman, kasih karunia ke depan, itu bicara tentang ke depan. Bukan ke belakang lagi. Iman kita, kasih karunia iman itu bicara tentang ke depan. Yang lalu itu udah lewat. Masa lalu sudah lewat. Maka hidup kita loh harus berfokusnya ke depan. Iman itu kan ke depan, bukan untuk ke belakang. Tuhan berkata begini, saudara, dipilih karena kasih karunia Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri atau menyombongkan diri. Ya, di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan. Jika Tuhan tidak menganugerahkan kasih karunia itu kepada kita.
Dipilih. Saudaraku. Dahsyat. Wow. Jadi saya menemukan ini, wow. Dahsyat. Keren, saudara. Ya. Bapak, Ibu, dan saya adalah makhluk yang mulia. Keren, saudara. Amazing lah gitulah ya. Luar biasa, saudara. Tuhan. Jadi jangan ada lagi di antara saudara yang merasa tidak dikasihi. Tidak diperhatikan Tuhan. Tidak. Lihat. Firman mengatakan seperti itu. Artinya Bapak, Ibu, dan saya orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang berharga. Amin Bapak Ibu. Istimewa, berharga. Bahkan Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika manusia masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi siapa saudara? Akulah yang memilih kamu. Tidak akan bisa membatalkan rancangan Tuhan. Kejatuhan manusia tidak akan bisa menghilangkan kemuliaan Tuhan. Tidak akan bisa. Kemuliaan Tuhan bicara tentang atribut keilahian. Atribut kealahan. Suci, benar, mulia. Itu. Dan Bapak, Ibu, dan saya sedang menuju kepada kemuliaan itu. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dahsyat tidak, saudara? Ada peranan Roh Kudus, maka dikatakan di sana ayat 13 ya, saudara ya. Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan. Yang pertama, tidak hanya diselamatkan karya Tuhan itu, tetapi juga kita dikuduskan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Karya Tuhan Yesus tidak berhenti kita diselamatkan, hidup yang kekal, yes. Tapi dikuduskan. Ada peranan Roh Kudus di sana. Roh menguduskan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi yang kedua, Roh Kudus menguduskan kita. Keselamatan itu bukan hanya berkaitan dengan hidup kekal, dialami oleh kita semua, diterima sama kita semua. Tapi juga berkaitan dengan proses pengudusan. Makanya hidup ini kan proses. Ya. Proses sedang mengarah ke sana. Ya. Perubahan dari hidup dalam dosa menjadi hidup untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Inilah yang disebut sebagai proses pengudusan. Proses pengudusan ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang berdiam dalam diri setiap orang percaya. Amin, saudara? Kalau Bapak Ibu meyakini ini, saudara, mempercayai ini, mengimani ini, ada Roh Kudus dalam diri kita. Dia tidak tinggal diam. Dia membantu kita, menolong kita, memproses kita, membentuk kita. Maka pekerjaan Roh Kudus bisa Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 13, ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Pekerjaan Roh Kudus menyadarkan, mengubahkan, mengisapkan dunia akan dosa dan kesalahan. Dan yang terpenting, saudara, ada sarana, ada alat yang digunakan Roh Kudus memproses hidup kita tadi itu, ya, yaitu firman Allah. Maka 2 Timotius pasal 3 sampai 16 berkata, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk apa, saudara? Mengajar. Untuk apa, saudara? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hanya orang-orang yang sudah berjumpa dengan firman yang hidup, dia diubahkan. Percaya nah, firman yang hidup itu berkuasa, dan firman itu dihidupi dalam hidupnya. Tapi di orang di luar-luar yang tidak percaya, tidak bisa mungkin bisa berubah. Nah, firman itu hidup dan berkuasa. Saya
bertobat ya dari hidup yang lama. Bapak Ibu dan saya, coba kita merenungkan siapakah diri kita dulu. Bahkan firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Betul saudara? Ya. Dia sanggup memisahkan antara roh pertimbangan hati manusia. Dia masuk ke dalam. Maka kita, ketika Bapak Ibu dan saya saat teduh membaca firman Tuhan, tiba-tiba saudara, ya Tuhan, saya diberkati Tuhan. Saya dapat rema Tuhan. Nah itulah sebetulnya. Ya, itulah sebenarnya kuasa firman. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya memiliki kerinduan, harus memiliki kerinduan untuk menjalani kehidupan yang kudus, ya, harus bertekun. Tadi sebelum firman Tuhan disampaikan, puji-pujian tadi, ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Ya. Maka sediakan waktu, hari-hari saudara jangan dilupakan. Saat teduh dengan disiplin. Wajib, kalau orang sekarang wajib hukum ya. Ya, wajib saat teduh. Wajib itu. Ya. Mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan, dan jangan lupa menerapkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan itu. Jadi bukan 4M lagi, tapi 5M. Ya, 5M, mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan, menerapkan. Jika Bapak Ibu dan saya menerapkan ini, saudara, pasti bisa mengubah kehidupan kita. Tapi butuh waktu, pengorbanan waktu. Ya, butuh kadang diam sejenak, diam, pikiran kita nggak sibuk-sibuk, ya. Kita merenung, membaca, nggak cukup 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang, nggak tahan. Mana tahan membaca firman Tuhan? Apalagi sampai berapa pasal? Ya. Coba, anak muda ini, tahan gak main game? Bisa berapa jam? Ya, pegang gadget berapa jam, saudara? Anak-anak muda, coba saya tanya, berapa jam sehari main game pegang gadget? Nah mungkin cuma 5 menit, 10 menit. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya. Sampai handphonenya mungkin panas. Panas lama-lama rusak juga handphonenya. Yang ketawa ngalamin kayak nih. Memang butuh pengorbanan kita. Diam di hadapan Tuhan. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Supaya kamu berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada hasil sia-sia. Kita butuh firman. Semua kita butuh firman Tuhan. Ya. Proses pengurusan ini pula yang membuat hidup kita bisa memancarkan kemuliaan Yesus Kristus. Maka dikatakan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 tadi, untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil. Apa itu Injil? Injil adalah Yesus telah mati dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Itu Injil. Ya. Yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita kembali kepada tema tadi. Kita mendapat bagian kemuliaan di dalam Tuhan. Setelah proses-proses tadi itu, saudaraku, peranan Roh Kudus. Proses kita diubahkan oleh Tuhan. Kita lihat. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Roma 5 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan saudara, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hari ini Bapak Ibu dan saya menderita, ya. Kita di dunia ini menderita. Ada nggak yang berarti tidak menderita di dunia? Oh enggak, saya nggak pernah susah, nggak pernah menderita, nggak ada, saudara. Coba tanya kepada diri kita, ya berat. Maka Ayub berkata hidup ini berat, kata Ayub. Berat, ya berat. Tetapi penderitaan kata firman Tuhan yang sekarang ini dialami tidak bisa dibandingkan dengan apa, saudara? Kemuliaan nanti, saudara. Tapi kita sedang menuju ke sana, saudara.
Ya, diubahkan ke sana walaupun ada proses, maka diubahkan itu seperti istilahnya apa? Metamorfosis. Metamorfosis ya. Dari kata metamorfo bahasa Yunaninya. Proses telur itu tidak langsung jadi ulat ya. Tidak jadi kupu-kupu ya, tapi telur itu berproses menjadi apa dulu, Saudara? Menjadi ulat. Walaupun dalam telur itu sudah ada isinya karya Tuhan, ciptaan Tuhan, tapi dia butuh waktu proses. Dari telur, kemudian jadi ulat, kemudian jadi apa, Saudara? Kupu-kupu yang indah. Demikian juga Bapak Ibu dan saya mengikuti proses itu. Ya. Memang tidak sesederhana itu, Saudaraku, proses atau hidup orang beriman tidak sesederhana proses kupu-kupu tadi. Tapi paling enggak dengan pikiran kita yang terbatas, kesanalah kira-kira. Maka akhirnya apa, Saudaraku? Ini, Saudara. 2 Korintus pasal 13. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya mencerminkan apa, Saudara? Kemuliaan Tuhan. Seperti pujian tadi. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, kemuliaan Tuhan. Itu, Saudara. Ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, bukan dari diri sendiri loh, Saudara. Bukan buatan manusia, material, bukan, Saudara. Tapi kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah, yang saya katakan tadi proses ya, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Dalam kemuliaan yang semakin besar, endingnya memang dikembalikan ke sana. Manusia yang telah jatuh dalam dosa itu, Saudara, ya, lewat karya Tuhan Yesus, satu paket itu, Saudara, tadi. Ya. Tuhan sedang memulihkan itu, Saudara. Memulihkan, sedang mengembalikan ke semula itu, Saudara. Ya. Saya Tuhan melihat, inilah kemuliaanku, inilah ciptaanku. Terakhir, Saudara, ya. Sedikit lagi, Saudara. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nanti kita akan melihat berhadapan muka dengan siapa, Saudara? Anak domba Allah itu yang telah berkorban. Yesus itu, Saudara, Raja itu, Saudara. Bapak Ibu nanti pasti kaget. Oh, ternyata ini ya Yesus itu ya. Ternyata ini Allah tuh. Ternyata ini Tuhan ya. Kita ketemu nanti di surga. Wow. Di Bapak Ibu dan saya, orang-orang yang luar biasa istimewa. Surga disiapkan bagi kita yang percaya. Amin, Bapak Ibu. Keren, Saudara. Luar biasa ya. Terakhir, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, hidup masih berjalan terus. Siap menghadapi tantangan, godaan, macam-macam di jemaat Tesalonika. Maka Paulus perlu memberikan semangat, kekuatan, motivasi. Berdirilah teguh. Ya. Berdirilah teguh. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikap, beranilah, dan tetaplah kuat. Dunia ini bukan tempat kita. Bukan. Kita sedang berjalan terus berlari menuju kepada kemuliaan demi kemuliaan. Sampai semuanya nanti selesai. Kita berjumpa dengan muka dengan Yesus, Gembala Agung kita. Amin. Haleluya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan memang butuh proses yang terus berjalan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Amin.